Nantinya gas LPG, Liquefied Petroleum Gas, akan berkurang di pasaran dan akan digantikan dengan yang disebut DME, Dimethyl Ether. Duh, apalagi ini? Jokowi ada-ada saja sih yang dibuatnya. Bikin deg-degan lagi. Tapi jangan khawatir, mengutip yang dilansir mediabanten.com, bentuk DME yang bakal dijual nanti bentuknya sama dengan LPG, sama-sama dalam tabung gas. Bedanya hanya pada isi. LPG berasal dari minyak bumi, sedangkan DME dari batu bara yang dijadikan gas. Nah, alasan pemerintah mengganti LPG ke DME itu seabrek. Pokoknya DME akan dipergunakan sebagai kebutuhan rumah tangga seperti memasak. Dan emak-emak pasti manggut-manggut tanda setuju. Pendorong utama pergantian itu disebabkan impor LPG yang terus membengkak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri yang terus naik. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam jumpa pers di Jakarta menyebutkan impor LPG sebesar 5 hingga 6 juta ton per tahun. Impor sebesar itu menghabiskan cadangan devisa 50 hingga 70 triliun rupiah per tahun. Kedepan angka ini diperkirakan terus melonjak. Dengan mengganti DME yang berasal dari batu bara, diharapkan kemandirian energi bisa terjadi ke depan. Sebab Indonesia memiliki cadangan batu bara yang tidak bakal habis sampai 100 hingga 200 tahun ke depan. Apalagi kecenderungan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar semakin turun. Jadi soal ketersediaan DME nantinya tidak perlu dikhawatirkan. Proyek investasi yang berkaitan dengan energi terbarukan tersebut akan masuk pada Januari 2022. Kelebihan DME ini memiliki harga yang lebih murah, sehingga tidak hanya mendapatkan subsidi impor, tetapi juga kedaulatan energi bisa perlahan-lahan didorong. Pembaruan energi ini adalah kerjasama antara Air Product and Chemical dengan Pertamina serta perusahaan lainnya. Investasi ini merupakan oleh-oleh usai melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UAE). Total investasi 44,6 miliar US dollar atau 636 triliun rupiah yang didapat dari Uni Emirat Arab. 13 hingga 15 miliar US dollar diantaranya atau sekitar 185 hingga 214 triliun rupiah digunakan untuk hilirisasi terhadap batu bara kalori rendah. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman atau MOU yang telah ditandatangani antara BKPM dengan ADCI pada 4 November 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab, dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai langkah konkret dari nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi garing BKPM ini, Air Products juga langsung menandatangani nota kesepahaman dengan BUMN dan perusahaan nasional. Air Product melakukan investasi dengan beberapa perusahaan BUMN dan swasta nasional untuk melakukan hilirisasi dalam rangka bagaimana mendapatkan pengganti LPG dari batu bara, yaitu DME. Air Product melakukan investasi dengan beberapa perusahaan BUMN dan swasta nasional untuk melakukan hilirisasi dalam rangka bagaimana mendapatkan pengganti LPG dari batu bara, yaitu DME. Tujuan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang transformasi ekonomi serta untuk mengurangi impor. Seperti dilansir bukaberita.com, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana kepada Detikcom menguraikan, DME adalah hasil olahan atau pemrosesan sedemikian rupa dari batu bara berkalori rendah. Sifatnya serupa layaknya LPG,
meski panas yang dihasilkan sedikit lebih rendah. Intinya, jika LPG yang ada saat ini merupakan berbasis minyak bumi, maka DMI berbasis batu bara. Bentuk akhir DMI nantinya akan disalurkan sama seperti LPG, yakni dalam bentuk tabung. Lantas, berapa harganya? Hingga saat ini belum bisa diketahui pasti berapa perkiraan harga DMI. Pemerintah sedang mengupayakan harganya bisa lebih murah dari LPG agar masyarakat tertarik untuk berpindah dari LPG ke DMI. Kalau lebih mahal, pasti tidak menarik dong. Pokoknya akan ada regulasi yang mengatur harga DMI sesuai hitungan pemerintah. Terus, bagaimana soal keamanannya? Pengamat energi dan pertambangan Fahmi Radi mengatakan, penggunaan DMI untuk masak pasti aman karena telah melalui proses gasifikasi. Di tahap itulah batu bara akan dikonversi menjadi produk gas yang dapat digunakan untuk kebutuhan energi. Kalau DMI pastinya aman karena tekanan gas dari DMI untuk rumah tangga tidak besar. Jadi bisa dipastikan aman, kata Fahmi. Meski begitu tidak dapat dipungkiri bahwa resiko penggunaan DMI terhadap kesehatan sedikit ada dibanding dengan penggunaan LPG. Resiko bahaya cenderung sedikit jika dibandingkan dengan penggunaan LPG, terangnya. Dikutip dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minyak dan Bumi, dijelaskan, karakteristik DMI memiliki kesamaan sifat baik kimia maupun fisik dengan LPG. Karena mirip, DMI dapat menggunakan infrastruktur LPG yang ada sekarang, seperti tabung, storage, dan handling existing. Kelebihan lain dari DMI yaitu bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, termasuk bahan yang dapat diperbaharui, antara lain biomasa, limbah, dan coalbed methane (CBM). Namun saat ini batu bara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DMI. Nah, begitu Mama. Jadi ke depan, siap-siap menggantikan gas LPG dengan DMI ya. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.